Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ba'dati man shalla alaihi wa bi'adati man lam yusalli alaihi wa salli wa sallim wa barik ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah sholat subuh Masjid Rodotul Falah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah, diizini oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah sholat subuh berjamaah dan serengkan amal ibadah Ramadan semuanya. Semoga senantiasa dibarengi ikhlasipun Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah berpesan kepada kita ketika kita menghadapi bulan Ramadan yang perlu diwaspadai, diantaranya yang pertama adalah beliau mensitir surat 9 di dalam Al-Quran. Surat 9 surat apa? Surat kafal, gak apa-apa. Diwaca bolak-balik wis katam ping pira. Surat 9 dalam Al-Quran namanya surat At-Taubah, ayat ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman, fa'ir raja'aka Allahu ila ta'ifatim minhum. Jadi Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Muhammad, maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad ila ta'ifatin, kepada golongan minhum, dari mereka, yang dimaksudkan adalah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Fasta'danuka, mereka minta izin kepadamu Muhammad lil khuruji, untuk berangkat berperang. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fakul, katakanlah wahai Muhammad, lan takhruju ma'iya abadan, janganlah kalian itu berangkat bersamaku, ma'iya abadan, selamanya. Jadi orang-orang munafik itu dilarang untuk ikut berangkat berperang, orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Walan tuqatilu ma'iya aduan, dan janganlah kalian itu ikut berperang juga membunuh musuh-musuh bersamaku, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Innakum raditum, sesungguhnya kalian orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu, raditum, telah ridho, telah rela, telah lega, bil kuuti, dengan leha-leha. Basa kene apa leha-leha niku? Bersantai-santai, bermalas-malasan, ora gelem berangkat wis gak gelem, alasannya macam-macam waktu itu. Di antaranya sekarang sedang musim panen. Yang kedua, keluargaku nggak ada yang jaga, nanti gimana anak-anakku dan istri-istri dan sebagainya. Macam-macam alasan. Loh, seperti itu. Raditum, innakum raditum bil qu'udi liha bersantai, bermalas-malasan awal marah, pada awal pertama kali duduk ketika diajak berperang. Sekarang mau ikut. Paling
ingin mengambil keuntungan orang yang seperti itu, orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Faqutu ma'al khalifin, maka bermalas-malasan kalian, berduduk-duduklah, santai-santailah beserta orang-orang yang santai, orang yang malas. Yang perlu diwaspadai, kata beliau Imam Abu Bakar Az-Zur'i, adalah ketika seseorang itu sudah mendekati Ramadan, masuk waktu Ramadan, punya penyakit di dalam hatinya, mendekati maupun ketika masuk. Kadangkala kita mendengar Ramadan teko maneh, sik tas wingi Ramadan iki poso maneh, waduh poso maneh. Ada ndak kira-kira seperti itu? Itu adalah di dalam hatinya ada penyakit, melemahkan imannya, berarti imannya lemah. Ono meneh sing ngomong alah poso, sing poso padha enggak poso ya padha wae, kan gitu ya. Nanti kalau di akhirat opo jari masuk swarga apa neraka, ono apa gak ono? Ono kadang seperti itu. Loh, modelnya seperti gitu. Dan masih banyak yang lainnya yang model-modelnya yang senada seperti itu. Ya Allah, itu adalah di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga apa? Orang itu meremehkan. Alah Ramadan, si Ramadan gak Ramadan ya padha wae. Engko ya padha-padha nang nggone swargane. Lho, mengharapkan surga tanpa adanya amal perbuatan, amal soleh. Itu penyakit yang hanya lamunan belaka. Ndak bisa seperti itu. Orang yang sudah meremehkan datangnya perintah Allah, berarti orang itu lemah imannya. Dan yang terakhir, innakum raditum, berarti orang tersebut tidak mendapat makom ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amal ibadahnya, khususnya puasa Ramadan. Loh, ini yang pertama diantaranya. Jadi belum tentu loh kita ngelakoni poso Ramadan, amal ibadah Ramadan itu kadangkala ono sing karena aku sungkan tanggoku, aku wong Islam gak poso, aku wong Islam gak ikut takjilan dan sebagainya. Apalagi ketika datang ke masjid itu ketika ada takjilan saja dan sebagainya. Mungkin ada yang seperti itu. Itu orang yang di dalam hatinya ada penyakit, lemah imannya, tentunya tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang perlu diwaspadai. Yang kedua, kata beliau, mensitir juga dalam surat 9 tadi atau ayat yang ke-46, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau jikalau mereka aradul khuruja, mereka orang-orang yang dalam hatinya ada penyakitnya menginginkan untuk berangkat berperang, la'addu lahu uddatan. Di situ dalam takkidnya yang artinya sungguh mereka itu mempersiapkan diri dengan persiapan yang matang. Tetapi mereka tidak, ya wis gak nyiapno harta perangnya, mempersiapkan mentalnya, niatnya gak dipasang. Orang seperti itulah yang hanya di dalam hatinya ada penyakit lemah imannya dan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka tidak mempersiapkan ketika Ramadan itu amal soleh yang meliputi ucapan, perbuatan maupun sikapnya. Tangi bangun untuk sahur yo males, datang ke masjid untuk
sholat taraweh juga aras-arasan dan sebagainya. Engko nak kober ya berangkat, nak gak kober ya gak berangkat. No, alasannya macam-macam, kendor dalam semangatnya. Kalau sudah kendor dalam semangatnya, tentu dari awal sampai akhir tidak maksimal dalam menjalankan ibadah Ramadan. Oleh karena itu, jenengan semua yang sudah di-upgrade oleh Allah lewat para mubalik-mubaliknya, diantaranya baik ucapannya diantaranya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dunubana. Ya Allah Gusti, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan di bulan Ramadan ampunilah dosa-dosa kami. Bareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana wa ghfirlana dzunubana. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu diantaranya kalau orang yang semangat di dalam masuki bulan Ramadan, sebelum Ramadan sudah ada persiapan yang diucapkan oleh lisannya dengan doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang yang mengucapkan sesuatu muncul dari lubuk hatinya, berarti dari niat yang tulus dan ikhlas. Itu diantaranya doa-doanya, ya, supaya di bulan Rajab itu kita sudah mempersiapkan dirinya. Di antaranya di samping doa juga berpuasa bulan Rajab, berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan kita sudah terbiasa seperti kayak gitu. Di bulan Muharram juga berpuasa, di bulan Dzulhijjah juga berpuasa, puasa sunnah. Persiapan ucapan, lisan, niatnya sudah, perbuatannya sudah, itu diantaranya. Kemudian posonya juga Rasulullah diantaranya bulan Rajab juga iya, di bulan Syaban hampir penuh 1 bulan, tinggal beberapa hari saja. Jadi orang kalau mau sukses berhasil itu mendekati ending waktu hari hanya tambah latihannya semakin kenceng. Seperti itu semestinya. Jangan ada yang mengatakan gak ono poso Rajab, gak ono poso Syaban dan sebagainya. Itu salah. Kita sudah terbiasa kok puasa Muharram, puasa Dzulhijjah, puasa Rajab dan puasa Syaban. Dan diantaranya bagi mereka orang yang di dalam hatinya mereka tidak melihat dirinya sendiri punya kekurangan. Contohnya, kalau orang itu ada sholatnya masih bolong-bolong yang wajibnya, itu orang itu adalah matinya penyakitnya ada. Apalagi rumah yang dekat masjid, dengar dengan adzan musola masjid, gak gelem jamaah ke masjid, itu perlu dipertanyakan tentang hatinya, lemah imannya, meremehkan tentang perintah Allah. Tentunya orang itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diantaranya adalah tentang ibadah sholat sunnah malamnya, kemudian
juga ibadah-ibadah sedekahnya, terutama juga berbakti kepada orang tua meskipun beliau sudah wafat atau situ. Yang terakhir kata beliau yang perlu diwaspadai dan kita semuanya kalau sudah mau dekat Ramadan tadi, jadi sholat wajibnya nggak bolong lagi, sholat jamaahnya sudah mulai semangat lagi, kemudian zikirnya, maca Qur'annya mulai semangat dan semangat. Kemudian ketika Ramadan kita akan maksimal. Yang terakhir kata beliau yang perlu diwaspadai adalah orang itu kendor di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal perbuatan kita ini semestinya harus diikuti dengan istighfar. Karena apa? Tidak ada ibadah kita ini yang sempurna 100%. Kata beliau Imam Ibnu Athiyyah Sekandari, seandainya Allah Ta'ala memperlihatkan kekurangan-kekurangan kita, orang-orang itu tidak mau mendekat dengan kita. Kelihatan welek itu. Karena tutupan kasih sayang Allah, aib-aib kita itu ditutup oleh Allah, maka kita merasa nyaman, ketok rodo api, terhormat dan sebagainya. Tapi seandainya kalau dibuka apa adanya secara murni, orang-orang itu tidak mau mendekat dengan kita. Oleh karena itu perlu adanya tobat yang istiqomah. Makanya nanti di dalam bulan Ramadan dimaksimalkan siapa yang berpuasa Ramadan penuh iman dan mengharap ridha Allah, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya sebagaimana ila dilahirkan dari rahim ibunya. Ayo kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah, amalan makbulah. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah, amalan makbulah. Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun aku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampunilah hamba yang telah berdosa, husnul khatimah
khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Bareng astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan makbulah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.